Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahya Sularasa dengan NIM 3212212021 dan rekan saya Bima Hermina Rizky dengan NIM 3212181028. Di sini kami akan menjelaskan mengenai pengaplikasian HPLC, yaitu pada jurnal aplikasi metode penetapan kadar rutin paracetamol PT Kimia Farma secara HPLC pada sediaan tablet generik dan bermerek di Medan. Untuk pemaparan pertama akan dijelaskan oleh rekan saya Bima Hermina Rizky. Saat ini, HPLC atau KCKT merupakan teknik pemisahan yang diterima secara luas untuk analisis dan pemurnian senyawa tertentu dalam suatu sampel pada sejumlah bidang. HPLC ini biasa digunakan untuk analisa kadar zat aktif pada perusahaan farmasi-farmasi. Selain dari perusahaan-perusahaan farmasi, HPLC ini juga diperuntukkan untuk analisa dalam bidang lingkungan, bioteknologi, polimer, dan industri-industri makanan. HPLC ini memiliki kegunaan umum, yaitu untuk pemisahan sejumlah senyawa organik, anorganik, maupun senyawa biologis. Latar belakangnya, kualitas obat harus memenuhi kriteria yang dipersyaratkan. Dalam bidang farmasi, itu disebut standar mutu. Di sini juga dijelaskan tercantum dalam Farmakope Indonesia edisi kelima sebagai kontrol kualitas obat. Salah satunya dilakukan dengan penetapan kadar dari sediaan tersebut. Paracetamol merupakan salah satu analgesik dan antipiretik yang relatif aman terhadap lambung. Penetapan kadar paracetamol dalam sediaan tablet dapat dilakukan dengan berbagai metode, antara lain volumetrik, spektrofotometri UV, spektrofotometri sinar tampak, spektrofotometri Fourier transform infrared atau FTIR, dan high pressure liquid chromatography atau HPLC. Metode HPLC ini lebih sederhana, lebih baik, tepat, akurat, ekonomis, selektif, sensitif, dan lebih spesifik. Alat dan bahan yang digunakan HPLC itu sendiri, HPLC-nya menggunakan Alliance tipe E2696, detektor UV Visible 2489. Selanjutnya ada ultrasonic bed digitals. Ultrasonic ini untuk melarutkan sediaan sampel dan sediaan working standar. Working standar itu zat pembanding dalam melakukan analisa HPLC. Selanjutnya ada kolom. Kolom di sini menggunakan kolom U-Bondapak TMC18 tipe C18. Selanjutnya digunakan spektrofotometer UV vis. Spektrofotometer ini digunakan untuk menganalisa panjang gelombang maksimum yang dapat dicapai oleh sediaan paracetamol tersebut. Digital balance-nya menggunakan Sartorius. Ini seperti biasa dilakukan untuk penimbangan. Selanjutnya ada filter 0,45 mikron. Selanjutnya ada alat-alat gelas. Bahan yang digunakan adalah paracetamol itu sendiri, metanol grade HPLC Aquabides, dan yang terakhir sampel penelitian sebanyak 10 sampel yang terdiri dari 5 generik dan 5 bermerek dari beberapa apotek di Kota Medan. Di sini ada prosedur dari penelitian kali ini, yaitu yang pertama pembuatan larutan, yang kedua penentuan panjang gelombang dengan spektrofotometer UV, yang ketiga pembuatan kurva kalibrasi, dan yang keempat penentuan kadar paracetamol. Kita ke yang pertama, yaitu pembuatan larutan. Aquabides dan metanol 3:1 difilter 0,45 mikron itu sebagai fase gerak. Selanjutnya pembuatan larutan baku pembanding, yaitu dengan cara 50 mg paracetamol baku dilarutkan dalam fase gerak sebanyak 20 ml, digasing dengan ultrasonik selama 15 menit, ditambahkan fase gerak hingga batas tanah 100 ml dihomogenkan. Itu sebagai larutan baku pembanding. Selanjutnya untuk sampel 60 mg serbuk tablet paracetamol dimasukkan dalam labu ukur 100 ml,
ditambahkan 20 mili fase gerak, digesing selama 15 menit, ditambahkan kembali fase gerak sampai batas tanda 100 mili, selanjutnya dihomogenkan. Selanjutnya dilakukan pengenceran, yaitu dipipet 1 mili, diencerkan dengan fase gerak sampai 50 mili. Dihomogenkan, perlakuan diulang 3 kali. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudara Ahya Sularasa. Baik, untuk selanjutnya yaitu penetapan panjang gelombang. Lambda maksimumnya akan digunakan pada detektor HPLC ditentukan dengan menggunakan spektrometer UV vis. Lambda maksimum ditentukan dengan scanning larutan baku paracetamol pada konsentrasi 10 ppm menggunakan panjang gelombang antara 200 hingga 300 nanometer. Kemudian untuk prosedur berikutnya yaitu pembuatan kurva kalibrasi. Dilakukan dengan cara larutan baku paracetamol dipipet dan diencerkan menjadi 2, 4, 6, 8, dan 10 ppm. Kemudian difilter. Tujuannya sama, yaitu untuk menghilangkan kontaminasi ataupun partikel-partikel yang ada dalam larutan yang dapat mengganggu deteksi pada HPLC. Kemudian diinjeksikan ke dalam HPLC pada gelombang maksimum dengan volume injeksi 20 mikroliter, fase gerak aquabides metanol 3:1, laju alir 1 mili per menit, dan suhu kolom 30 derajat Celcius. Sehingga didapatkan kurva kalibrasi hubungan antara konsentrasi larutan baku paracetamol dengan luas area di bawah kurva, menghasilkan persamaan regresi dari kurva kalibrasi. Selanjutnya untuk penetapan kadar paracetamol, yaitu dengan cara larutan baku paracetamol diinjeksikan sebanyak 20 mikroliter sebagai fase gerak aquabides metanol 3:1, laju alir 1 mili per menit, dan suhu kolom 30 derajat Celcius. Dibaca oleh detektor dan menghasilkan hasil dan pembahasan. Pada percobaan pertama yaitu untuk mengetahui panjang gelombang maksimum. Panjang gelombang maksimum paracetamol terdeteksi pada 243 nanometer. Hal ini sudah sesuai dengan Pharmacope edisi kelima. Kemudian kurva kalibrasi paracetamol yang dimulai dengan konsentrasi berbeda, dimulai dari 2, 4, 6, 8, 10 menghasilkan luas area yang berbeda-beda. Sehingga ketika diolah menggunakan kurva kalibrasi akan menghasilkan persamaan regresi, yaitu Y sama dengan 129,204X ditambah 16557 dengan koefisien korelasi 0,999. Persamaan inilah yang nantinya akan digunakan untuk mengetahui kadar konsentrasi dari sampel. Kemudian penentuan kadar paracetamol. Data ini merupakan kadar paracetamol dalam sediaan tablet generik dan bermerek di Kota Medan. Untuk produk A, B, C, D, E dari paracetamol generik hingga paracetamol bermerek. Didapatkan rata-rata untuk paracetamol generik produk A 105, untuk B 104, untuk C 105, untuk D 97, dan E 103. Sedangkan untuk paracetamol bermerek yaitu didapat 94, 98, 106, 92, dan 104% kadar dari paracetamol tersebut. Maka kesimpulan dari penelitian ini yaitu hasil penelitian yang dilakukan terhadap tablet paracetamol generik dan paracetamol bermerek sesuai dengan persyaratan yang tercantum dalam Pharmacope edisi kelima. Kemudian hasil pemeriksaan mutu yang dilakukan terhadap tablet paracetamol generik dan hasil bermerek memenuhi persyaratan, yaitu di atas 90% dan di bawah 110%. Sehingga menghasilkan bahwa kadar tablet paracetamol generik dan bermerek tidak berbeda nyatanya. Terbukti tidak ada perbedaan kadar zat berkhasiat tablet paracetamol generik dengan bermerek. Dengan demikian, masyarakat diharapkan tidak melakukan lagi mutu dan tablet paracetamol generik. Kemudian ada video pembelajaran mengenai prinsip kerja penggunaan HPLC.
Kita play. Prinsip kerja dimulai dari fase gerak dialirkan menuju fase kolom atau fase diam. Fase gerak yang digunakan pada penelitian ini yaitu ada metanol dan aquabides. Kemudian dibantu dengan pompa. Pompa ini biasanya bertekanan 500 hingga 6000 psi. Dialirkan. Kemudian sampel diinjeksikan ke aliran fase gerak menuju kolom fase diam. Terjadi pemisahan senyawa-senyawa dalam kolom berdasarkan perbedaan kepolaran. Untuk penelitian ini menggunakan fase terbalik karena paracetamol merupakan senyawa yang polar sehingga kolom merupakan fase nonpolar. Menggunakan kolom C18. Senyawa yang keluar dari kolom akan masuk ke detektor mendeteksi keberadaan komponen yang telah melewati kolom. Setelah terjadi pemisahan, kemudian akan menuju ke detektor. Untuk fungsi detektor sendiri yaitu mendeteksi keberadaan komponen yang telah melewati kolom, memberikan sinyal elektronik pada pengolah data, ditampilkan output visual hasil analisa berbentuk kromatogram. Sekian presentasi dari kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.